mengganggu ibu? Tidak. Ibu yang boleh dengan Ibu Aiza. Iya, silakan masuk ya. Ya. Selamat sore adik. Selamat sore ibu. Ini pertemuan kedua kita ya. Iya ibu. Apa nama hari ini? Puji Tuhan baik ibu. Hari ini karena pertemuan kedua kita, jadi sebelum kita mulai konseling individual ini, ibu mau kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan lebih memberkahi kegiatan kita hari ini. Oke, berdoa di bawah. Berdoa selesai. Jadi sebelum ibu mulai, ibu mau jelaskan lagi atau tidak perlu lagi? Ibu jelaskan lagi kegiatan kita ya. Oke, jadi ibu jelaskan konseling individual ini kita adakan karena ibu mau membantu Anggi dalam memecahkan permasalahan Anggi. Jadi apapun yang Anggi alami sekarang, Anggi harus terbuka sama ibu. Anggi harus ceritakan permasalahan apa, karena kan kemarin kita sudah konseling pertama. Jadi ini Anggi, ibu mau tahu kontrak perilaku Anggi yang kemarin itu sudah apa semua yang sudah Anggi lakukan, ya, yang sudah Anggi tepati. Jadi ibu mau berterima kasih sama Anggi karena ibu tidak perlu lagi harus panggil-panggil Anggi ke kelas, paksa-paksa Anggi. Jadi ibu mau berterima kasih Anggi sudah datang ke ruangan ibu ini. Sebelumnya ibu akan menjelaskan lagi ya. Anggi masih ingat atas yang ada di konseling individual? Lupa-lupa ingat ibu. Jadi ibu jelaskan lagi asas-asas yang ada di konseling individual. Itu yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini, apapun yang Anggi utarakan, apapun yang kita bahas di sini akan hanya ibu dan Anggi yang tahu, sama Tuhan pastinya ya. Jadi akan kita rahasiakan, ibu akan merahasiakannya. Terus yang kedua, asas kesukarelaan. Anggi sudah datang secara sukarela ke ruangannya ibu berterima kasih. Jadi tanpa paksaan, Anggi datang ke ruangannya ibu. Terus yang ketiga, asas kesukarelaan, keterbukaan. Jadi Anggi secara terbuka mengungkapkan setiap permasalahannya Anggi supaya ibu bisa membantu Anggi, ya. Jadi tidak boleh ada yang ditutupi agar ibu bisa membantu Anggi dalam menyelesaikan permasalahan Anggi. Oke. Jadi di dalam kegiatan konseling ini ada tahap awal yang sedang berlanjut sekarang ini. Terus yang kedua tahap inti. Jadi ibu akan menggunakan ya sama seperti kemarin konseling pendekatan behavioral dengan teknik kontrak perilaku ya seperti kemarin. Terus tahap akhir, habis tadi tahap akhir yang akan nanti kita laksanakan. Jadi ibu mau bertanya, apa Anggi akan bisa mengikuti konseling kita hari ini dari awal sampai akhir? Bisa siap ya. Jadi kita mulai saja, ibu mulai saja ya. Ibu mau tahu dulu sudah sampai mana kontrak perilaku yang Anggi buat kemarin. Apakah ada yang sudah Anggi tepati atau ada yang belum Anggi tepati? Kalau saya sih ibu masih setengah-setengah. Iya, karena kalau waktu yang hari kita pertemuan itu ibu yang Selasa, di situ saya produktif, kerjakan semua, tidak main HP. Jadi bagaimana dengan Ibu Indra? Ya ibu, Pelajaran Ibu Indra bagaimana? pelajarannya Ibu Indra beberapa sudah selesai sih ibu. Nanti sisa dikumpul pas di pelajaran yang masuk. Terus waktu hari Rabu itu ibu, di situ sih saya masih agak-agak tergoda sedikit main HP. Scroll TikTok tadi Ya ibu, karena biasa kan notif HP itu bunyi-bunyi, terus saya lagi menulis. Biasa tidak pegang HP nih ibu, tapi HP ku di sampingku. Jadi sudah ibu, saya scroll pas saya lihat notif, ih penting sekali bikin tergoda saya. Siapa itu?
atau grup lagi grup kelas ya. Jadi itu terus apa semua yang kalian bahas di dalam situ Ibu? Kalau bisa Ibu tahu, kalau Anggi mau ceritakan. Ajakan keluar sih Ibu. Ajakan keluar Iya. kemana lagi? Ke kampung nelayan ya? Sudah pasti Ibu. Udah pasti, aduh. Iya. Jadi apa lagi? Selain itu apa lagi? Terus kayak kan saya penggemar K-pop tuh Ibu. Oh iya. Terus saya lihat biasa. Oh kemarin kayak Blackpink ya? Iya Ibu, saya lihat biasa notif kayak biasku lagi live, biasa saya nonton. Biasa apalagi Anggi kemarin. Saya EXO Ibu. Aduh. Terus lanjut. Jadi itu Ibu, kemarin itu karena saya lihat biasku live, jadi saya masuk, jadi saya tunda lagi pekerjaan. Pas sudah selesai nonton, ya sudah saya lupa lagi Ibu. Sudah lupa kerjakan Iya. tugas. Terus dalam satu hari itu kemarin setelah kita pertemuan ada berapa tugas yang Anggi tidak buat? Yang tidak saya buat lagi 3 Ibu, 2-nya saya kerja. Ada pelajaran di BN. Sudah pasti ada. Jadi bagaimana pas ke sekolah? Ya, Dihukum tidak? dihukum pasti Ibu. Dihukum apa? Ibu mau tahu. Ya pokoknya dibilang kalau satu kali lagi tidak kerjakan di luar, betul-betul di luar punya. Di luar sudah. Di luar Sudah tidak masuk sudah lagi. tidak boleh. Terus selain pelajaran di BN, Matematika Ibu. matematika. Iya. Itu tugasku ada 3 yang bolong. Itu karena memang manajemen waktunya Anggi yang kurang baik atau memang apa yang Anggi sampai tidak mengerjakan itu matematika? Kalau saya sih menurutku manajemen waktuku sih Ibu. Soalnya kan saya rasa juga kan saya tidak buat apa-apa. Lebih baik kan sebenarnya waktuku itu, waktu kosongku itu saya pakai untuk belajar. Tapi itu saya cuma buang sia-sia waktuku Ibu. Iya betul sekali. Karena kalau misalnya manajemen itu pokoknya intinya manajemen waktunya Anggi yang kurang baik, otomatis semua itu bakalan keteteran. Dari tugas-tugas, mungkin ibadah Anggi tidak buat, terus apalagi waktu untuk keluarga juga tidak, mungkin karena kan Anggi di sekolah dari jam 7.15 sampai jam 7 ya, dari jam 7 sampai jam 4 sore. Sampai rumah pasti setengah 5 ya, setengah 5. Kalau misalnya Anggi cuma nonton Korea, terus cuman scroll TikTok atau tidak cuma di grup, itu otomatis tidak waktu dengan keluarga. Oh, jadi waktunya Anggi itu kebanyakan kalau di rumah hanya scroll TikTok ya. Iya, cuma di HP terus. Astaga, jadi gitu. Terus apa lagi? Terus apalagi kalau teman-teman Mbak ajak keluar itu Ibu, kan kemarin saya juga habis keluar. Habis saya pulang dari teman-temanku, kan saya selalu niat kerja tugas itu, tapi gara-gara yang tadi saya bilang saya nonton Korea itu, pokoknya biasku balai. Jadi itu Bahkan saya sudah planning semua Ibu, saya punya kegiatan kemarin itu satu hari keluar batas sampai jam begini, baru pulang sampai di rumah langsung kerja tugas. Ada godaan-godaan dari HP itu. jadi yang harus memang Anggi perbaiki kira-kira apa? Manajemen waktu Ya, harus konsisten. harus diperbaiki lagi manajemen waktunya. Ya, Ibu harap sebenarnya di pertemuan pertama Anggi ada yang sudah kontrak kerja ini, ada yang sudah Anggi tepati, dan alhamdulillah ada ya, dan cuma satu. Jadi Ibu harap nanti setelah pertemuan kedua Ibu mau menguatkan Anggi bahwa manajemen waktunya Anggi itu harus betul-betul Anggi atur, harus baik. Terus juga apa namanya, perilaku prokrastinasi ya. Itu sebenarnya faktor penyebab pertama itu manajemen waktu ya. Faktor penyebab pertamanya itu manajemen waktu. Alhasil Anggi menunda-nunda tugas. Akibatnya apa? Dimarahi guru. Dan karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi seperti itu. Jadi pendekatan yang Ibu kasih ke Anggi itu pendekatan background dengan tujuan Anggi bisa menghilangkan perilaku prokrastinasi akademiknya Anggi, bisa manajemen waktunya Anggi dengan baik, terus juga Anggi bisa menyelesaikan tugas tepat waktu,
apalagi Anggi ini sudah mau nggak lama lagi, kalau misalnya ini kan sudah Oktober ya, tidak lama lagi itu November, Desember, jadi otomatis sudah mau ujian semester lagi. Kalau syarat untuk masuk ujian semester apa? Harus menyelesaikan tugas. Nah itu, coba bayangkan kalau setahu ibu 10 mata pelajaran kalian kan? Iya ibu. Nah, 10 mata pelajaran dalam 1 minggu ya, itu pelajaran produktif dengan umum. Kalau misalnya pelajaran produktif dan umum itu setiap pelajaran itu ada tugas-tugasnya, otomatis menumpuk. Iya ibu, menumpuk sekali. Menumpuk sekali. Terus apa yang Anggi rasakan kalau misalnya sudah menumpuk begitu tugas-tugasnya? Pusing ibu. Pusing sendiri. Nah itu hasil dari menunda-nunda pekerjaan. Harusnya Anggi bisa memanajemen waktunya Anggi dengan sebaik-baiknya. Ya, oke. Ibu mau kasih Anggi nonton video seperti di pertemuan kita sebelumnya. Ya. Dengan harapan ini Anggi, setelah ini Anggi bisa mengambil manfaat dari video yang ditampilkan ya. Aduh ini kayaknya kan ini matahari lagi bersinar terang. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu Ya. Supaya Anggi lebih jelas lagi. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan. Dari beberapa menit hingga beberapa tahun, waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi. Jadi Bu mau kontrak perilaku Anggi bikin lagi. Setelah ditambah atau ditambah lagi? Tambah lagi ibu untuk belajar ibu. Fokus untuk belajar. Terus ini kira-kira bisa nih semua tiga-tiga ini? Bisa tidak? Mungkin pasti bisa. Ya itu yang ibu bilang tadi. Kalau misalnya Anggi tidak memang dari hatinya Anggi ingin merubah perilaku prokrastinasi, terus mau manajemen waktunya Anggi yang dengan baik, itu tidak bisa. Ya, memang harus dari diri Anggi sendiri. Terus Anggi mau berubah. Berlaku pokoknya ibu harap setelah ini karena kegiatan konseling akan segera berakhir, jadi ibu harap kontrak perilakunya lagi harus. Jadi ibu mau tanya lagi sekali lagi dari hasil video-video yang Anggi nonton tadi, apa yang akan Anggi lakukan? Buat agenda. Betul lagi. Terus habis itu pokoknya saya harus kerjakan tugasku supaya saya tidak stres, supaya istirahatku cukup, berani berkata tidak untuk ajakan teman. Betul ya. Jadi itu yang paling penting dari segala-segalanya. Dari segala-segalanya, Anggi harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena akar penyebab semuanya itu manajemen waktu. Manajemen waktunya Anggi kurang, alhasil Anggi sering menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas. Besoknya pas mau dikumpul tugas, Anggi tidak kumpulkan tepat waktu, kena marah lah, kena hukuman lah. Jadi ya, dan ibu harap setelah ini tidak ada lagi kayak saya belum. Pokoknya intinya Anggi berharapkan Anggi langsung ketemu guru mata pelajaran, dan beberapa mata pelajaran itu pelajaran umum, pelajaran produktif boga itu juga semuanya harus selesai tepat waktu ya. Jangan memang tidak nanti ibu tidak mau lagi nanti pas ujian habis ujian semester baru Anggi kejar-kejar guru, atau tidak pas nanti penerimaan rapor Anggi tidak terima rapor, karena itu Anggi harus selesaikan tugas-tugasnya Anggi seperti itu. Jadi dari hasil konseling ini ibu harapkan Anggi bisa ya. Ya bisa. Lagi kerja tugas
dari dirinya Anggi sendiri ya. Manajemen waktunya Anggi harus baik seperti itu. Jadi kalau misalnya karena ini konseling individual akan berakhir, kalau misalnya memang Anggi masih ada kendala-kendala yang tentang manajemen waktu, tentang progres akademik, Ibu siap kapan saja nanti Anggi hubungi langsung ke ruang BK. Jadi jangan takut, langsung ke Ibu. Jangan takut, aduh ada yang belum saya tepatin kontrak perilaku, tidak apa-apa. Nanti kita sama-sama ya. Ibu bakalan bantu dengan semampunya Ibu supaya Anggi bisa menyelesaikan permasalahan Anggi ini ya. Ibu harap bisa ya. Bisa. Oke, bisa ya. Ini kontrak perilakunya Anggi nih harus ya. Bisa. Oke, kalau begitu kita akhiri saja kegiatan konseling kita hari ini. Bisa. Oke. Jadi sebelumnya kita bersyukur dulu karena kegiatan kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Semoga yang Ibu harapkan hasil dari kegiatan konseling ini bisa Anggi bisa bermakna buat Anggi, terus juga bisa menghilangkan perilaku-perilaku maladaptifnya Anggi. Ibu harapkan dari kegiatan konseling ini bisa bermanfaat punya intinya sama Anggi ya. Jadi kapan saja Anggi mau hubungi Ibu siap. Mungkin bisa chat Ibu, bisa. Semalam nanti kalau ada waktu langsung Ibu bahas ya. Oke, sebelum kita menyelesaikan kegiatan konseling ini, sebaiknya kita mengucap bersyukur dan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan mulai. Berdoa selesai. Ibu mengucapkan terima kasih karena Anggi sudah secara sukarela datang ke ruangannya Ibu, sudah mau, tidak perlu Ibu paksa-paksa. Ibu ini tolong, Ibu ini tolong panggilkan dia. Itu yang Ibu mau ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Ibu. Ya, hati-hati ya. Selamat sore. Sore Dek.